When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ, a disciple of Christ, a disciple of Okay, so today Jadi hari ini I will be translated, saya akan diterjemahkan. and today I've been given a theme for a preaching, Dan hari ini saya diberikan tema untuk khotbah. and it's quite a miss for me. I've been given the theme about the parable of Jesus. Dan tema ini sangat menakjubkan buat saya karena saya diberikan tema untuk berkhotbah tentang perumpamaan seorang penabur. Okay, so I choose a parable of the sower Jadi saya memilih perumpamaan tentang seorang penabur because this is the first parable that Jesus teach his disciple. karena ini adalah perumpamaan pertama yang Tuhan Yesus bicarakan atau ajarkan kepada para muridnya. And after this parable, you can find in the Bible another parable into another parable. Dan setelah perumpamaan ini, saudara bisa menemukan perumpamaan yang lain dan perumpamaan yang lain lagi. Why this parable is so important for us to learn? Mengapa perumpamaan ini sangat penting buat kita untuk belajar? Because it's the very basic teaching of Jesus. Karena ini adalah pengajaran dasar dari Tuhan Yesus. Because He is the Word, Karena Dia adalah Sang Firman and this parable is talking about the Word of God. dan perumpamaan ini bicara tentang firman Tuhan. And now, I'm also quite amazed by my student at school. Dan saya juga begitu bukan terkejut tapi terkagum ya dengan satu hasil karya dari murid saya di sekolah. This is my student assignment before holiday. Ini adalah tugas sebelum liburan. And you can see who write down this, Miss. Ya, jadi ini di sini ada tulisan namanya. Okay, it's made by Moses, Dibuat oleh Moses, grade 7. kelas 7. Do you know grade 7 is? Tahu kelas 7 tuh? SMP kelas SMP 1. 1. Ya, SMP kelas 1. Look at this work. Wow, luar biasa ya. It's the parable of the sower. Ini adalah perumpamaan seorang penabur. So, my student assignment has already blessed me. Jadi tugas ini memberkati saya juga. So, I would like to share this blessing to all of you. Jadi saya mau membagikan berkat ini kepada Anda sekalian. Do you ready to be blessed? Apakah saudara siap untuk diberkati? Amen? Amin. Okay, so let's find out in the Bible verse first. Kita lihat di Alkitab, In Gospel of Luke, di chapter 8. Injil Lukas Chapter 8, bab 8 verse 4 to verse 15. ayat 4 sampai 15. Okay, let me first read in the English language, and then Miss Greta will translate it in Indonesia. Okay? Yeah. So, Gospel of Luke chapter 8 verse 4 to verse 15 said,
while a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town after town, he told this parable. Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15 kita baca, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. It was trampled on, and the birds ate it up. Ayat 5, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya pada waktu ia menabur. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. Ayat 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Other seed fell along thorns, which grew up with it and choked the plants. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. But still other seed fell on good soil. It came up and yielded a crop 100 times more than was sown. When he said this, he called out, "Whoever has ears to hear, let them hear." Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. And his disciple asked him what this parable meant. Ayat 9, murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? He said, the knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you, but to others I speak in parables, so that though seeing they may not see, though hearing they may not understand. Ayat 10, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so they may not believe and be saved. Ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. And those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they heard it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing they fell away. Ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. The seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. Ayat 14,
Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. But the seed on good soil stands for those with a noble and a good heart who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop. Ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. So after we read this verse, Jadi setelah kita membaca ayat-ayat ini, what do you think we are going to learn? ya, kita ini akan belajar apa sih? What do you think about this four ground? Apakah yang Anda pikirkan tentang 4 jenis tanah ini? Some preachers are talking about this, about offerings. Ya, beberapa pengkhotbah itu bicara tentang persembahan. Have you heard something like this? When you sow in your offering, you will be given 30 times, 60 times, and 100 times, isn't it? Pernah mendengar pengkhotbah yang mengkhotbahkan seperti ini? Kalau Anda menabur, Anda akan menuai misalnya 30 kali ganda. 60 ya. 60 folds and Yeah. then 100 Ya, folds. 60 kali ganda dan kemudian 100 kali ganda. I'm sorry to say, this parable is not talking about offerings. Ya, saya mohon maaf, perumpamaan ini bukan bicara tentang pelipat gandaan. So do not misled by the study about cocokologi. Jadi jangan salah ya tentang cocokmologi kayak tadi. This is the seed about the word of God and not your offering. Ya, benih itu bicara tentang firman Tuhan, bukan persembahanmu. And this all for ground is not talking about your real life condition or your circumstances in Nah, life. dan 4 jenis tanah ini bukan bicara tentang kehidupan saudara yang sesungguhnya atau tentang keadaan kita yang sesungguhnya. It's talking about heart. Itu bicara tentang hati. This parable is talking about your heart. Dan perumpamaan ini bicara tentang hati saudara. Which one on this picture is your heart? Jenisnya hati saudara ini yang mana? Is your heart on the pathway, Apakah hati saudara ini di pinggir jalan on the rocky ground, atau di tanah berbatu or maybe in the thorny soil, atau di tanah yang bersemak duri, or maybe your heart is a good soil? atau mungkin hatinya di tanah yang gembur? So let's take a look at this picture first. Jadi kita mau lihat ke gambar ini. You define your heart yourselves. Ya. Which one is the condition of your heart? Anda mendefinisikan, menggambarkan hati Anda sendiri, jenisnya yang mana? Okay, let me give you explanation about this. Saya berikan penjelasan tentang hal ini. The pathway, Yang di pinggir jalan itu, it's about hearing. it's about Hearing, listening. ya, di pinggir jalan itu tentang mendengar. It's not about accepting the word of God, it's about hearing. Ya, itu bukan tentang menerima firman Tuhan, tapi itu tentang mendengar. Maybe some of you will think, I'm going to church, I'm sitting on the church, and I hear the preaching. Mungkin beberapa dari saudara ini berpikir, aku ini sudah ke gereja, sudah mendengar firman Tuhan. But let me give you something important. Tapi saya mau berikan sesuatu yang penting. Not all people who came to the church are really listening or hearing the word of God. Ya. Ya. Tidak semua orang yang datang ke gereja itu benar-benar mendengarkan firman Tuhan. It's also happened
with the workers in the church. Juga ini terjadi kepada para pelayan And it's not happening here. dan juga terjadi di sini. I'm talking about the other place. Oh, saya bicara tentang tempat lain. Okay, I see myself with my own eyes. Saya melihat dengan mata sendiri. Some people coming to the church when the time for the word of God, Ya, banyak orang itu datang ke gereja itu waktunya firman Tuhan, gitu ya, they waktunya sit khotbah. in the very back of the church Mereka duduk di paling belakang and they start talking each other. dan mereka mulai ngomong. Maybe some of them are eating something at the back of the church, so no one knows. Ya, mungkin beberapa dari mereka tuh makan di belakang, jadi nggak ada yang tahu. And they start talking gossips. Dan mereka mulai bergosip. So, can you imagine, is there any word of God, any seed from the word of God can be in their heart? Jadi bisa dibayangkan nggak ya, apakah akan ada firman Tuhan yang mereka dengarkan? The word of God will always just pass by the ears. Nah, firman Tuhan itu hanya sekedar lewat. Okay, no one drop in the heart. Nggak ada satupun yang jatuh ke dalam hati. So that is the mean of this parable about pathway. Jadi inilah artinya tentang perumpamaan di firman Tuhan yang ditabur di pinggir jalan. And it's not instantly. Dan itu nggak instan. Okay, so do you know that the birds are not eating the wet seed, isn't it? Ya, jadi yang burung itu tidak makan benih yang basah. Have you ever found a chicken or a bird eating a wet seed? Pernah nggak menjumpai ayam atau burung yang makan benih yang basah? It must be dry, isn't it? Ya, harus kering benihnya itu kan. So the process from the wet going to dry, it took time. Jadi prosesnya dari benih yang basah itu sampai menjadi kering itu memakan waktu. So when the seed from the word of God is telling you something, Jadi ketika benih firman itu mengatakan sesuatu kepada saudara and you choose not to listen and take a look at it, dan Anda memilih untuk tidak mendengar dan tidak melihat, the seed will dry automatically by the time goes by. ya, benih itu akan kering secara otomatis pada saat dia lewat. And Jesus told us that the birds are the devil. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa burung itu iblis. Why it is important for the devil to took out the seed of the word of God in your heart? Jadi mengapa penting bagi iblis itu untuk mengambil firman benih itu dari hatimu? Because without word of God, you have no power to against the devil. Karena tanpa firman kita tidak punya kuasa untuk melawan iblis. And you know about faith? Dan Anda tahu tentang iman? Faith begin with the hear of the word of God. Amin. Jadi iman itu timbul karena pendengaran akan firman. And the word of God has to be always be heard in your heart. Dan firman Tuhan itu harus selalu didengar di dalam di hatimu. Without the word of God, Tanpa you firman. have no power against the devil. Tanpa firman Tuhan Anda tidak punya kekuatan untuk melawan iblis. Correct? Benar. Some of us maybe say, God, I've already prayed sometimes already. Ya, tapi Tuhan, saya sudah berdoa. Oke, praise, berdoa. For sometimes. Ya, kadang-kadang. Untuk beberapa waktu. Oh, untuk beberapa waktu, sorry. And I don't see any answers of my prayers. Dan saya tidak melihat jawaban atas doa. So you become dry. Jadi Anda menjadi kering. So you begin to fault God. Dan Anda mulai menyalahkan Tuhan. Yes. So
This is the most important part that the devils wanna took it. Dan ini adalah bagian yang paling penting yang iblis mau ambil. Because if in your heart there is no seed, the word of God, so there will be no faith. Jadi kalau di dalam hatimu tidak ada firman Tuhan, itu tidak akan ada iman. And without faith, you are not going to be saved. Dan tanpa iman, Anda tidak akan menerima. Okay. So, from Luke chapter 8, Lukas bab 8. what Jesus quoted is quoted Ya. from the Isaiah, the book of Isaiah. Jadi Tuhan Yesus itu mengutip dari kitab Yesaya. They hear, they cannot understand. Mereka mendengar tapi mereka enggak mengerti. So the pathway is about your choosing. Jadi di pinggir jalan itu adalah tentang pilihanmu. Do you come to the church to listen or hear the word of God or not? Jadi kita datang ke gereja, kita ini memilih mau dengar firman Tuhan atau tidak. If you choose not to listen to the word of God, so it meant that your heart is a pathway. Jadi kalau Anda memilih untuk tidak mendengar firman, itu artinya hati Anda di pinggir jalan. Okay, so let's move to the second one. Kita pindah ke yang kedua. What about the rocky ground? Bagaimana dengan tanah yang berbatu? Okay, the rocky ground is inside the soil. Jadi tanah yang berbatu itu di dalam tanah. 2000 years ago, 2000 tahun yang lalu, farmers are not splitting the good soil and the rock. Petani itu tidak memisahkan tanah yang baik dan tanah yang berbatu. They are all put in one place. Mereka semuanya diletakkan di satu tempat. But some of the seed will automatically fell on the rocky ground, isn't it? Tapi beberapa benih itu akan otomatis jatuh di tanah yang berbatu. And Jesus said it clearly. Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, The one whose heart is a rocky ground is the one when they receive the word of God, they have joy. nah, dikatakan dengan jelas oleh Tuhan Yesus ya, mereka yang mendengarkan firman yang di tanah berbatu-batu itu, mereka menerima firman itu dengan sukacita. It's different with the first one, the pathway. They are choose not to listen, but this time they choose to listen and they glad on it. Beda dengan yang pertama tadi, yang pertama itu yang di pinggir jalan, mereka memilih untuk tidak mendengar firman Tuhan. Tetapi yang di kedua ini, mereka memilih mendengar firman Tuhan dengan sukacita. And when they hear the word of God, their heart joy. Dan ketika mereka mendengar firman Tuhan, hati mereka bersukacita. But the most important thing is they are not rooted. Tapi hal yang terpenting adalah mereka tidak berakar. So many of you will ask me, Dan mungkin Anda akan bertanya kepada saya, how can the seed placed in the soil, they grow but not rooted? kok bisa ya benih itu ditaruh di tanah, mereka bertumbuh tapi nggak berakar? How can some people accept the word of God with joy but cannot be rooted? How is this possible? Ya. Kok bisa ya orang itu terima firman tapi nggak dengan sukacita lagi ya, tapi tidak berakar? Okay. Have you experienced something like this? I hope not. Ya, pernah nggak ngalami hal kayak gini? Saya berharap tidak. When you come to the church, Ketika Anda datang ke gereja, maybe they just quoted one verse mungkin mereka cuma mengutip satu ayat. and then they talk to you about the motivation. Dan kemudian mereka bicara tentang motivasi. So you get motivated. Jadi Anda termotivasi. You get maybe heard something. It is about your life rock block pressing. Ya. Dan mungkin Anda mendengar
tentang sesuatu dan itu tentang hidupmu. Maybe when you heard something, your hope arise. Dan mungkin ketika Anda mendengar sesuatu pengharapanmu bangkit. It's about something mind-blowing one. Nah, itu tentang sesuatu yang wow. You see, sometimes we can accept this. We can take it home with some of this. Nah, kita lihat ya, kadang-kadang kita bisa menerima hal ini dan kita bawa pulang. But why it cannot be rooted? Tapi kenapa nggak bisa berakar? Because when you go back to your reality, it's all gone. Karena ketika kita kembali kepada realita kehidupan, semuanya hilang. Because the reality will always push you back. Karena kenyataan itu akan selalu mendorong Anda untuk kembali. Because your mind are not changed. Karena pikiran Anda belum berubah. Because the seed of God, the word of God is not rooted in your heart. Karena firman Tuhan tidak berakar di dalam hatimu. It is about the time gap between listening and God understanding. Itu tentang perbedaan waktu antara mendengar dan mengerti. Do you know when you listen something, Anda you tahu? can react, correct? Ya, ya. Ketika kita mendengar sesuatu, kita bisa bereaksi. You can choose to accept it or not. Anda bisa memilih untuk menerima atau tidak. But to get understanding, there will be a time gap between listening and got the understanding. Tetapi untuk mengerti itu akan ada perbedaan waktu antara mendengar dan mengerti. So how will us got the understanding? Jadi bagaimana caranya kita bisa mengerti? By devotion. Ya, kita harus melakukan devosi, berdoa. Saat teduh. Ya, saat teduh. You have to spend time in the presence Yes. of God. Anda harus menghabiskan waktu di hadirat Tuhan. Devotion without times giving for God and only for Him, there will be no devotion. Jadi kalau kita bersaat teduh tanpa memberikan waktu untuk Tuhan itu enggak ada. Itu bukan saat teduh. Speaking of devotion, it is very important. Ya. Jadi saat teduh devosi itu sangat penting. I still learn from my wife. Saya masih belajar dari istri saya. Today, I bring my wife and my youngest daughter here. Ya, hari ini saya membawa istri dan anak yang bungsu. So, every morning, Jadi setiap pagi I never heard an alarm sound. saya nggak pernah mendengar bunyi alarm. But 3:30 a.m., Tapi jam 3.30 I saw her sitting down, that's really hard. Yeah. playing guitar, Yes. sing some songs, and start reading the Bible. Jadi jam 3.30 saya melihat istri saya itu menyembah ya, pakai gitar, menyanyi, membaca Alkitab. How do I can make sure about it? Bagaimana saya bisa meyakinkan tentang hal itu? Because at 4:30, she will go down to the kitchen to start cooking for all of us. Wow. Karena jam 4.30 dia akan masuk ke dapur untuk memasak. When her Bible reading is not completely finished, she will continue before sleep. Sleeping. Oh, jadi kalau baca Alkitabnya itu belum tuntas, dia akan lanjutkan sebelum tidur. And I know I can be here today. I can be what I am right now. It's because of her prayer. Wow. Dan saya bisa menjadi seperti saya sekarang itu karena doanya. Wow. Because I saw her in his devotion. She always try to trust in God's promise. Nah, karena saya melihat dia di dalam saat teduhnya dia percaya
akan janji Tuhan. So you need sometimes to be alone, sitting with your God in His Yes. presence to trust Him completely. Amin. Jadi kita ini perlu saat teduh untuk berdiam diri di hadapan Tuhan ya, untuk percaya sepenuhnya akan janji Tuhan. Your faith will be built Amin. in the solid rock. Amin. Jadi imanmu akan dibangun di atas batu karang yang teguh. Because faith is not built overnight. Karena iman itu tidak dibangun semalam. Faith was built over time. Iman itu dibangun dengan waktu. So it's not coming by overnight. You just listen something and your faith is there. Jadi bukan semalam ya bangun iman itu. It has to be built over time. Dan iman itu harus dibangun dengan waktu. Time over time, over time, over time. Ya, So ya. your faith is gonna be tested. Amin. Jadi waktu demi waktu imanmu akan diuji. So, about the rocky ground, why they cannot be rooted? Because they don't have time for their devotion. Jadi pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa berakar ya dengan di kondisi hati yang berbatu itu? Ya karena tidak memiliki waktu untuk saat teduh. If you have no devotion time, so you will not have time to hear God's word. Ya, kalau kita tidak punya waktu saat teduh, kita tidak punya waktu untuk mendengar firman. Because Jesus said, whoever wants to be my disciple, they must deny themselves and take up their cross and follow me. Yes, dan Yesus sendiri berkata kepada para muridnya, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Follow Jesus, it means that you follow His order. Dan mengikut Yesus itu artinya engkau mengikuti perintahnya. Without following His order, you are not proven to be His follower. Karena tanpa mengikuti perintahnya, tidak, istilahnya tuh Anda tidak terbukti ya untuk jadi muridnya. It will be shown by your actions every day in life. Dan itu akan terbukti dengan tindakan kita sehari-hari. So it is important for us, for all of us, Jadi ini sangat penting buat kita semua. take time for the Yes. devotion. Jadi kita harus ambil waktu untuk saat teduh. And about the third one, the thorny soil. Dan yang ketiga, yang hati yang berduri, tanah yang berduri. The seed grow and rooted. Ya. Jadi firman itu, benih itu tumbuh dan berakar, But not last for long. tetapi tidak tahan lama. Because the seed and the thorn will grow together. Karena benih dan duri itu, semak duri itu akan tumbuh bersama. But remember this, Tapi ingat hal ini. the thorn will always choke the seed. Ya. Jadi semak duri ini akan mengguncang benih. Choke, you know choke? Cok itu kayak mencekik. The thorn will always choke the seed. Jadi duri ini akan selalu mencekik benih. It will press you down until you have nothing on the ground. Nah, benih ini akan selalu ditekan sampai nggak punya apa-apa. So when it comes to Luke chapter 8, Ketika kita melihat Lukas ayat 8, verse 14, ayat 14. the seed that fell among thorns stands for those who hear,
but as they go on their way, they are choked. Nah, jadi benih yang ditanam di tanah yang berduri ini dia bertumbuh, tetapi si semak duri ini akan menekan benih ini. The thorn will choke by life worries. Number one, life worries. Second, riches. And third, pleasures. Nah, semak duri ini menekan sang benih ini. Caranya adalah melalui kekhawatiran hidup. Terus melalui apa lagi ini tadi? Riches. Ya, kekayaan. And pleasures. Dan kesenangan. Let's talk about it one by one. Ya, Okay? kita bicarakan ini satu demi satu. Life worries. Kekhawatiran hidup. I ask you, Saya bertanya kepada Anda, who cannot be worry? Is there anyone? If Jadi- you are not never worry, just raise your hand. I will take a picture of you. jadi ini pastor tanya ya, siapa yang di sini nggak pernah khawatir ya? Kalau nggak pernah khawatir ini nanti mau diambil fotonya. In life, we are sometimes, or maybe even some other times, will get worried, isn't it? Nah, di dalam kehidupan kita ini punya kekhawatiran. But I tell you something important. Tapi saya mau mengatakan satu hal yang penting. We are all made to be warrior. Ya, kita semua ini diciptakan untuk menjadi tentara warrior. And not warrior. Nah, ini perbedaan kata ya, warrior yang pakai warrior pakai A sama warrior yang pakai O tuh ya. Jadi kita bukan diciptakan untuk menjadi orang yang khawatir. Warrior, life in the battlefield. Wow, jadi kita tentara ini kita hidupnya di medan peperangan. But warrior live in his mind in the home. Ya. Alone. Tapi orang yang khawatir ini hidupnya di dalam pikirannya di rumahnya sendiri. And get troubled by their own thought. Dan kemudian dikacaukan oleh pikirannya sendiri. Correct? Benar? You are made for becoming a warrior of God. Yes, kita ini dibuat untuk menjadi tentaranya Tuhan. And not a Amen. warrior. Bukan yang khawatir. So, anyone can be worried. But it's your decision to be a warrior or will be a warrior. Ya. Semua orang ini bisa aja khawatir, tetapi adalah sebuah keputusan. Kita mau milih yang mana? Kita mau jadi warrior, tentara, atau kita mau jadi warrior yang khawatir itu tadi? I learned something last month. Saya belajar satu hal sebulan Because I lalu. became a translator from a preacher from Taiwan. Wow, karena sebulan lalu saya menjadi seorang penerjemah, jadi seorang pengkhotbah dari Taiwan. And I have to translate him for 3 times, for 3 service in the same Sunday service. Ya, jadi saya harus menerjemahkan dia itu sepanjang 3 kali di kebaktian di hari yang sama. And when I learn about this, I get remembered by God. Ketika saya belajar tentang hal ini, saya diingatkan Tuhan. The victory on your battlefield is not determined by your strength. Ya, jadi kemenanganmu di medan peperangan bukan ditentukan oleh kekuatanmu. You know what? Anda tahu kenapa? Your victory will determine when you lose up, when you giving up your weapons and you surrender to God. Yes. Jadi kemenanganmu ditentukan pada saat engkau menyerahkan seluruh senjatamu kepada Tuhan. You know, Yes. you are not against your enemy with your own power.
Anda tidak melawan musuhmu dengan kekuatanmu sendiri. but you surrender everything comes in your life into the hands of God. Amin. Dan Anda menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan. That Amin. is our victory. Dan itulah kemenangan kita. So, don't get beaten up by your worriness. Jadi jangan kalah ya, jangan dipukulin, kalah dengan kekhawatiran. The second one is the riches. Dan yang kedua adalah kekayaan. It is the most effective tools of the devil to test your faith. Ya, kekayaan itu adalah alat tes bagi dari iblis ya, untuk mengetes, menguji iman kita. Some people will say, Pastor, if I have everything supplied, I don't need to be worried about anything. Nah, beberapa orang berkata, Pastor, kalau aku kaya, aku nih nggak harus khawatir dengan segala sesuatunya. Because everything is gonna be bought by money, isn't it? Karena segala sesuatunya kan bisa dibeli dengan uang. But I tell you something. Tapi saya mau ngomongin sesuatu kepadamu. There are things that money cannot buy. Ada hal-hal yang nggak bisa dibeli dengan uang. Your peace, Ya, kedamaianmu. even your salvation, money cannot Ya, buy. bahkan keselamatanmu pun tidak bisa dibeli dengan uang. Sometimes people got lost when they get riches. Nah, kadang orang itu tersesat ketika mereka kaya. I got experience when I serving God in Jakarta. Saya mendapat pengalaman ketika saya melayani Tuhan di Jakarta. One of the congregation is not coming back to the church for 3 months. Jadi di salah satu kongregasi jemaat itu tidak kembali selama 3 bulan. Before that, he always come to the service. Oh, jadi sebelum itu dia selalu datang ke kebaktian. Every prayer night, he always there. Setiap doa malam dia selalu di situ. But when he got rich, he Tapi- lost from the church. Tapi ketika dia kaya, dia meninggalkan gereja. So when we came to the house, Jadi ketika kita datang ke rumahnya, we asked them, kita menanyai mereka, are you okay? apakah engkau baik-baik saja? Do you felt sick? Apakah sakit? He is look completely well. Dia kemudian kayak terkejut gitu ya. No, he looks completely well. Dia kelihatan baik-baik saja. Sorry. So, I asked him, why you don't go to the church this time for 3 months already? Nah, saya tanya, kenapa kamu nggak ke gereja selama 3 bulan ini? You know, what's bothering me is his answers. Jadi yang mengganggu saya itu adalah jawabannya. I'm sorry, Pastor. Saya minta maaf, Pastor. Sunday, Hari Minggu, it's my time with the government guy playing golf right now. wow, jadi itu hari Minggu itu adalah waktuku untuk main golf sama pemerintah. When he got troubled, Ketika dia punya masalah, did he ever think to buy a golf stick even one? ya, pada saat dia punya masalah, pernah nggak dia tuh mikir atau kepikiran untuk beli 1 stick golf? Buying a food is a struggle for him. Bahkan beli makanan aja masalah buat dia, But perjuangan. at times, he got riches, he got lost. Tetapi pada saat dia kaya, dia tersesat, terhilang. You know how Jesus compare him and his Yeah. enemy. Nah, jadi bagaimana Yesus itu membandingkan dirinya dengan musuhnya? Jesus said, you cannot devote to the 2 masters. Ya. Yesus berkata, kita tidak bisa melayani 2 tuan. One is your God and one is Mammon. Ya, satu itu Tuhan, satu Mammon. And Mammon in every English version will be translated money. Dan semua Mammon itu di dalam semua terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan sebagai uang. Is it money the real problem? Apakah uang itu sumber masalah utama? The root of every problem is love of money.
Jadi akar segala kejahatan adalah cinta akan uang, It's not about money. bukan uangnya. It's about your love about the Ya. money. Jadi tentang cinta akan uangnya. It's about your heart. Itu tentang hatimu. Because money can be tools for the glory of God. Yes, karena uang itu bisa menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. When you make your God as your master, Ketika Anda membuat Tuhan itu sebagai tuanmu, you will make money as a good servant. nah Anda akan membuat uang sebagai hamba yang baik. But if you choose to make money as your master, Tapi kalau Anda memilih untuk menuhankan uang, you choose your God to be a bad servant. Anda memilih Tuhanmu untuk menjadi hamba yang jahat. Because if you decide everything is gonna be calculated by money, Karena kalau Anda memutuskan segala sesuatunya akan diperhitungkan dengan uang, you cannot serve God. Anda tidak bisa melayani Tuhan. Because when your church need your money, Ketika gerejamu butuh uang, you will felt get robbed. ya, Anda akan merasa dirampok. Because everything is gonna be calculated by money. Karena segala sesuatunya dihitung dengan uang. You have a children in your home Anda punya anak di rumah, going to the Sunday service. ke sekolah minggu, ke kebaktian minggu. Some of the kids are not coming back to the church. Ada anak-anak itu yang tidak kembali ke gereja. When the pastor asks the parents, Ketika orang pastor itu tanya ke orang tuanya, they answer the pastor, mereka menjawab pastornya, "It's not worth it, pastor. wah ini tidak berharga gitu ya maksudnya. Beca epiro. Wah, It's not worth it at all. Belum lagi nanti persembahannya berapa. No. ya, mereka tuh hitung-hitungan sama Tuhan. Jadi kalau ke sekolah minggu ngitungi becanya berapa, persembahannya berapa, nggak nyucuk gitu ya. But when you choose God as your master, Ya, tetapi ketika Anda memilih Tuhan sebagai Tuanmu, you make money as a good servant. Anda membuat uang sebagai hamba yang baik. Because you are with the full heart giving everything to Yes. God. Because everything good comes in your Yes. life, it's coming from Him. Ya, amin. Saya terima ya uang berkat ini. Jadi Anda memilih tuh memenuhankan Tuhan tuh, Anda berikan seluruhnya buat Dia karena segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. And you make money as a tool to glorify His name. Anda membuat uang sebagai alat untuk memuliakan Dia. Is it right? Benar? That's the second one about the Ya, riches. itu yang kedua tentang kekayaan. Don't get tempted to Jangan- becoming a rich person. Jangan tergoda ya untuk menjadi kaya. When the riches comes in your life, Ketika kekayaan datang di dalam hidupmu, use it as a tool to glorify your God. gunakan itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Because you will never know what is your time on the earth. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita ini habis untuk di bumi ini. But when you use your wealth to glorify God, Tetapi ketika kita menggunakan kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan, there will be a testimony for your descendants. akan ada kesaksian Bagi keturunan kita. bagi keturunan kita. The third one is Yang pleasures. ketiga adalah kenyamanan, Okay? kesenangan. If we still live in this world, Kalau kita masih hidup di dunia ini, the pleasure will always a temptation to all of us. kenyamanan atau kesenangan hidup itu akan selalu menjadi godaan. Who doesn't want to get a new house every single year maybe? Siapa yang nggak kepingin rumah baru setiap tahun? So, is there any one of you doesn't want to change your car or your bike
apa yang ada nggak ya yang nggak mau ganti mobil gitu ya? Atau ganti apa ya? Ganti motor ya. But it can be roadblock for you to be used by God. Tetapi itu bisa menjadi halangan buat kamu untuk dipakai Tuhan. Jesus got tempted by devil 3 times. Ya, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis 3 kali. And it's all about pleasures. Dan semuanya itu tentang kesenangan. What God answered devil? Ya. What is his answers to devil? Tapi apa jawabannya terhadap iblis? It is written. Ya, jawabannya selalu diawali dengan tertulis. So it has to be back to the word of God to defeat Yes. your enemy. Jadi untuk melawan musuh itu kita harus kembali kepada firman Tuhan. Again and again I said it is needed to have time in your devotion. Lagi dan lagi saya katakan penting buat kita untuk punya saat teduh. And the last one Dan yang terakhir, is a good soil. ini adalah tanah yang baik. Sometimes they said, it's okay, mister, I can do it. Ya, mereka katakan, ya, oke lah, saya bisa lakukan. Okay, for your own introspection, okay? Jadi ini untuk introspeksi diri. Have you spent your time in devotion? Ya, apakah Anda sudah punya saat teduh? When you come to church, do you Ketika- really choose to hear the word of God? Ya, pada saat kita datang ke gereja, kita benar-benar memilih enggak untuk mendengar firman Tuhan. When you start using your time as a devotion, you will get understanding. Ya, ketika Anda mulai saat teduh, Anda mulai mengerti. And when you got the understanding, you will do something good in God's order. Amin. Ketika kita mulai saat teduh, kita akan mulai melakukan perintah Tuhan. And your life will be rooted. Yes, dan hidupmu berakar. If you are not rooted, you will never grow. Kalau kita tidak berakar, kita tidak pernah bertumbuh. If you are not rooted, you will not ever produce something in your life. Kalau Anda tidak berakar, Anda tidak akan pernah menghasilkan sesuatu dalam kehidupan. Do you know the first instruction that God gave to human Ya, jadi tahukah Anda perintah pertama yang Tuhan berikan kepada manusia is be fruitful. adalah berkembang biaklah atau berbuah, menghasilkan, buah. berbuah. Ya, Be fruitful. ya, berbuah. You have to produce fruit for the glory of God. Anda harus berbuah untuk kemuliaan Tuhan. And that's gonna be our goal in life. Yes, dan itu adalah tujuan kita dalam kehidupan. In book of Galatians chapter 5 Di Galatia 5 verse 22 to 24 it says, ayat 22 sampai 25 dikatakan, the fruit of the Spirit verse is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified their flesh with its passion and desires. amin. Kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Next. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. You have to take your cross. Yes.
Anda harus pikul salib and deny yourself. dan menyangkal diri. The fruit of the Spirit begin with love, Ya, buah roh itu dimulai dengan kasih and it ended with self-control. dan diakhiri dengan penguasaan diri. If you have no self-control in your life about pleasures, Ya, kalau kita tidak punya penguasaan diri tentang untuk kenyamanan ya, maybe about your money, mungkin tentang keuangan, you have not produced the fruit of spirits. Anda belum menghasilkan buah roh. Because you have not crucified your flesh. Karena Anda belum menyalibkan daging. Who belong to Christ Jesus Siapa yang menjadi milik Kristus have to crucify the flesh with its passions and desire. harus menyalibkan dagingnya dan segala hawa nafsunya. And you cannot do it without you become rooted. Dan Anda tidak bisa melakukan hal itu tanpa berakar. It start with your root and then will see the growth Yes. and then produce fruits. Itu dimulai dari akar dan Anda akan melihat pertumbuhannya. So, to become a good soil, Jadi untuk menjadi tanah yang baik it need process. itu perlu proses. It takes time. Ada waktu. And also, it needs your strength, Yep. your decision Okay. to choose God and not choose flesh. Dan itu artinya itu tentang keputusan dan kekuatanmu ya untuk memilih Tuhan, bukan memilih yang satu. Some people said to me, Beberapa orang berkata kepada saya, how can I defeat pleasure? bagaimana saya bisa mengalahkan kenyamanan? Okay, I begin with the very started one, okay? Saya mulai dengan hal yang paling standar. Does any one of you doesn't have any phone? Ya, ada yang nggak punya handphone di sini? What are you reading first in the morning? Ya, Anda baca apa ya pagi pertama kali ya, pagi-pagi? Is it your WA? Ya, baca WA Or maybe your Instagram? atau Instagram. Who's here? Yeah. Start to choose. Read the Bible first. Siapa yang di sini mulai baca firman Tuhan dulu? That's crucify your flesh. Itu artinya menyalibkan dagingmu. You begin to build your faith Ya, Anda mulai membangun iman by reading scriptures dengan membaca Alkitab and then communicate with Him dan kemudian berkomunikasi dengan Tuhan. as your good Father. Amin. Sebagai ayahmu yang baik. Amin. Amen? Amin. Okay, let's pray. Kita berdoa. Father, we thank you. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. We already heard your voice. Kami sudah mendengar suaramu. Please send your Holy Spirit among us. Ya, kirimkan Roh Kudus-Mu di antara kami. Remind us about every word of God that we have heard. Yes, ingatkan kami akan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. And may the Holy Spirit give us strength Dan biarlah Roh Kudus memberikan kami kekuatan. so we can have a time for a devotion. Sehingga kami bisa memiliki waktu saat teduh. We have time to speak to you personally. Kami punya waktu untuk bicara kepadamu secara pribadi. And all of us will get our strength every day. Dan semua kita mendapatkan kekuatan setiap hari. And in every day in our lives, Dan setiap hari dalam kehidupan kami, we will find every day is a miracle with you. kami akan menemukan bahwa setiap hari kami itu adalah keajaiban denganmu Tuhan. Bless all the people who come today. Berkati orang-orang yang datang hari ini, So when they come home,
sehingga ketika mereka pulang, they blessed by your word. mereka diberkati oleh firman. Thank you Amin. for your word, Terima Father. kasih buat firman-Mu. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat anugerah yang melimpah dari Bapa di sorga, Amin. kecintaan dari Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan Amin. sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari katakan